Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini himbauan untuk kesehatan. Jadi kalau sudah ada ciri penyakit ya, jangan pernah melakukan makan yang berlebihan. Jangan sampai karena suka sesuatu terus dikonsumsi secara berlebihan. Nah, yang namanya makanan atau ya termasuk juga rokok itu sering jadi kesukaan orang. Orang juga kadang nggak bisa mengendalikan diri sehingga makan secara berlebihan. Yang jadi masalah itu adalah karena banyak penyakit ya itu terjadinya mendadak. Jadi toleransi tubuh itu bisa mendadak hilang gitu ya. Jadi enggak terjadi secara bertahap, makin lama makin parah, tapi kebanyakan kalau dari kasus-kasus itu bisa mendadak jeder gitu, jadi sangat luar biasa. Jadi kita ini kalau untuk soal kesehatan nggak boleh mengabaikan tanda-tanda kecil, yaitu misalnya jantung terasa cekit-cekit, perut ada nyeri-nyeri, persendian ngilu, persendian kaku ketika bergerak pertama setelah tidur itu terasa agak berat. Banyak ya cerita-cerita di mana ya orang itu jadi langsung KO, masuk rumah sakit atau nggak sempat masuk rumah sakit karena ya mengkonsumsi makanan yang ya pantangan mereka secara berlebihan. Pantangan ini tentu tiap orang beda-beda, karena ya namanya gen juga beda-beda, kelemahan orang itu beda-beda. Ada yang kuat sambal, ada yang enggak. Ada yang kuat kacang, ada yang enggak. Ada yang kuat kopi, ada yang enggak. Nah, namanya makanan ya, itu efek negatifnya itu terjadinya seringnya kalau pelan-pelan, efeknya kecil, tapi begitu sudah melebihi limit tertentu langsung mendadak jeder. Jadi langsung kena gitu ya, membuat orang nggak sadar, orang pingsan atau lebih dari itu. Dan ini nggak cuma pada yang muda, yang tua saja, tapi juga yang muda pun kena ya. Muda itu orang umur 30-an. Ada orang umur 30-an sudah kena penyakit. Ya, sumbernya karena makanan yang berlebihan. Jadi mungkin suka yang namanya ngopi gitu ya. Ya silahkan juga, tapi jangan sampai berlebihan ya, karena ya, semua yang berlebihan itu nggak baik. Termasuk juga mungkin buah gitu ya. Terus ya tentunya makan makanan pantangan seperti yang kacang-kacangan gitu, terutama kacang tanah. Yang namanya lemak pun itu juga jadi hal yang negatif ya. Makanya makanan panggang itu kan direkomendasikan karena ya lemaknya jadi hilang. Mungkin ada yang ngomong, oh makanan berkuah lebih aman. Ya sebenarnya enggak juga, karena lemak yang sudah tercampur ke kuahnya itu akan jadi sumber penyakit juga. Jadi ya sebelumnya penulis sudah cerita ketika mengalami asam urat ya, jelas gejala asam urat, penulis nanti melakukan pantangan ke makanan berkuah. Jadi walau itu sayur, walau itu apapun lah ya, penulis nggak pakai kuah. Dan ya terbukti ketika melakukan puasa tidak makanan berkuah itu
gejalanya jadi berkurang, makin lama makin mendingan. Dibantu dengan stingo zapper sama cemonito, ya akhirnya pulih ya. Sekarang makannya balik toleransi kuat lagi. Nah, tapi intinya kalau sudah punya gejala-gejala ya, mau kecil mau besar, itu harus hati-hati. Jangan sampai pernah makan itu banyak. Kenapa? Karena yang jadi masalah itu gejalanya tidak terjadi langsung. Jadi problemnya dari makanan itu, kalau misalnya salah, sakitnya itu bukan instan, tidak langsung. Kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang paginya. Jadi hari ini makan banyak gitu ya, sesuatu yang mestinya nggak bagus. Terus kemudian di hari berikutnya baru terasanya. Jadi ya memang karena makanan itu kan efeknya nggak langsung ya. Makanan itu harus dicerna dulu. Nah, setelah makanannya dicerna itu beredar ke seluruh tubuh, baru terasa efeknya. Itu yang sangat berbahaya. Jadi ya sudah sangat banyak sekali kasus di mana orang itu tahu pantangannya ini, tapi asalnya biasanya itu makan sedikit-sedikit, terus kemudian makan banyak karena merasa, wah saya sudah lama kok nggak makan ini gitu ya. Terus dia makan banyak. Nah, setelah makan banyak itu langsung. Jadi mungkin orang orang menyepelekan, santai, wong saya sudah lama nggak makan ini gitu ya. Sekarang bebas gitu ya. Tapi akhirnya ya jadinya kebebasannya terlalu berlebihan. Ya itu ya ngerinya kalau soal penyakit yang berhubungan dengan makanan. Karena ya efeknya nggak instan, jadi orang nggak tahu ya kadang yang menyebabkan sakit itu apa. Nah, kalau sudah melebihi limit, resikonya nyawa. Jadi orang-orang yang kebiasaan melakukan pantangan terus di hari tertentu, di kesempatan tertentu melakukan jor-joran ya, karena selama ini saya sudah pantang makan ini, sekarang di enak-enak no. Nah, saat di enak-enak no ini yang jadi resikonya penulis ngomong serius, karena ya yang meninggal karena itu nggak sedikit. Meninggal karena kebiasaan di hari biasa melakukan pantangan, terus di hari tertentu nggak apa-apa pisan tok gitu ya, melakukan pesta di enak-enak no, yang hasilnya masuk rumah sakit. Itu sudah sangat banyak sekali. Jadi ya kita itu harus tahu limit ya. Kalau belum tahu limit ya belajar makan pantangan 1, dilihat hari berikutnya, cek setelah seminggu masalah atau enggak, pakai 2 berikutnya, dosis 2, terus pakai dosis 3, dan itu harus nunggu seminggu dulu ya. Harus tahu limit ya. Kalau nggak tahu limit ya resikonya nyawa. Jadi yang namanya gemuk, makan tanpa kontrol, itu bom waktu ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.